Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabil Akbar dengan NIM 2405 1204 074 dari Teknik Informatika C angkatan tahun 2024. Jadi, di video kali ini kita akan melaksanakan praktikum. Yang berbeda dengan sebelumnya, kita melaksanakan dua praktikum sekaligus, di mana dua materi ini saling terkait dan secara tidak langsung memang memiliki kemiripan, yaitu salah satunya yaitu sama-sama proses mengirim. Tapi bedanya yang pertama dengan FTP dan yang kedua dengan mail atau mail server. Lalu, jadi materi kali ini telah dijelaskan juga oleh Bapak Agus Prianto. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan dua praktikum sekaligus. Baik yang pertama kita akan melakukan FTP server, yaitu proses internet service yang dirancang untuk membuat sambungan internet. Jadi pada intinya FTP ini ketika kita mengirimkan suatu hal, kita akan mengirimkan ke server. Nah, lalu dari server itu baru komputer klien atau lawannya akan mengambil dari server itu juga. Jadi konsepnya memang seperti itu. Nah, bedanya apa dengan mail server? Sama-sama, tapi kalau yang itu hanya sebuah kayak TXT dan lain sebagainya. Kalau ini berupa mail gitu. Lalu mail yang kita akan praktikumkan itu yaitu mail dengan POP3. Nah, apa bedanya dengan IMAP? POP3 ini biasanya dia dipakaikan di Microsoft Outlook. Nah, jadi dia sistemnya itu bakal nge-clone dari server dan di-download ke PC gitu. Bedanya kalau di IMAP dia hanya duplicate atau apa ya? Ya pada intinya memang jika servernya down, maka tidak akan bisa dibuka dari emailnya. Tapi kalau yang di POP3 kan karena dia di clone, jadi semuanya akan di copy dan terdownload semua di PC asli, maka dia akan lebih aman. Ada plus minusnya, tapi memang kalau POP3 ini pastinya lebih menggunakan penyimpanan cukup besar atau lebih ya gitulah bisa di em, bayangkan sendiri begitu. Tuh, semua pesan akan tersimpan di hardware dan ini dapat mengurangi space hard disk komputer. Gitu. Oke, kita langsung saja akan laksanakan FTP-nya. Oke, di praktikum ini kita harus mempersiapkan yaitu yang pertama, oke bukan di sini. Yaitu seperti ini, ada tiga router, satu switch, ada empat server, ada tiga PC. Server yang ini terhubung dengan switch dan server yang di sini untuk DNS-nya. Lalu di sini ada web server, FTP sama mail. Oke, untuk web server mungkin telah kita laksanakan di kemarin di Dynamis. Di routing Dynamis kita bisa akses apa namanya? eh kita bisa akses web servernya. Lalu di sini kita proses FTP yaitu pengiriman suatu hal gitu. Oke. Setelah itu oke, kita akan sebentar kita akan coba. Yang pertama kita sudah siapkan ini. Dan yang kedua kita nyalakan FTP-nya di FTP server. Oke, kita lakukan. Kita dulu itu. Oke, FTP servernya kita nyalakan dulu. Oke, services FTP. Nah, oke. Nah, FTP-nya kita sudah nyalakan. Lalu kita uh, diarahkan untuk membuat username. Oke, kita sudah coba username. Setelah itu kita buat file pesan txt di sini. Oke, kita coba buat file. Mungkin coba 1 2 3 kita save. Coba 1 2 3. Oh, no, 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 salah, salah. Kita buatnya di PC ya. Kita
kita buatnya di PC. Misalnya kita PC satu lah. Oke, kita buatnya di PC. Coba 1, 2, 3, kita save. Oke, setelah itu kita masuk ke command prompt. Kita coba cek apakah sudah ke save. Oke, sudah ada yaitu coba 1, 2, 3 .txt. Setelah itu kita FTP. FTP-nya ke ftp.jarcom.com. Ini kemana? Jadi kita bisa cek di sini FTP Jakarta. Kita cek di ini memang sudah saya setup services di DNS, mana DNS. Nah ini. Nah, FTP Jakarta kan dia akan mengarah ke 43432. Oke, kita coba apakah berhasil atau tidak. Oke, masih belum berhasil. Oke, kita belum berhasil. Kita akan coba ping dulu aja. Oke, request timeout. Oh, oke, kita belum setting ya. Ini DNS yang arah kemana? Sepertinya itu ya. Nah, itu kan betul. Kita belum arahkan dekat. Nah, setelah itu kita masuk ke sekolahnya sudah aman. Oke, ftp.com. Oke, username-nya kita memakai username yang telah kita buat di sini tadi. Apa tadi yang kita buat di sini? Ini bagaimana kita services FTP organizer 123 NPL 123. Oke, kita langsung saja NPL 123 dengan NPL 123. Oke, FTP, FTP, oke, NPL 123, NPL 123. Oke, sudah masuk. Setelah itu kita coba dir. Nah, ini ada apa di situ? Jadi di sini udah ada test.txt. Nah, test.txt itu buat yang tadi ya. Ini tadi memang percobaan saya sebelumnya, saya hapus. Jadi kan tadi kita kalau nggak salah namanya coba 123.txt. Jadi memang belum masuk. Kita akan laksanakan atau kita lakukan yaitu put coba 123.txt. Dia akan mengupload file ini ke server. Tuh. Oke, kita coba cek dulu lagi. Nih, coba 123 sudah ada di sini. Lalu, tugas kita ngapain? Kita akan coba masuk ke server, tapi menggunakan PC yang berbeda, lalu mengkopinya ke PC yang berbeda itu. Oke, kita akan coba cek di sini. Kita ke command prompt, kita coba dir dulu, tidak ada kan? Ini hanya ada test txt yang tadi. Kita akan masuk ke ftp.com. Oke, NWL 123. Sebenarnya nggak harus ini, tapi memang saya buatnya cuma satu, jadi ya udah nggak apa-apa. Itu bukan pengaruh. Nanti mungkin kalau mau ditambah dengan username lain tidak ada masalah apapun. Kita coba dir. Nah, dir di sini kan sudah ada. Nah, lo kita kan ini sudah di put dan di sini kita apa sebutannya lupa. Kalau mengambil itu namanya hmm, tarik itu get kalau nggak salah. Ya get.
get coba 1 2 3. Oke, kita keluar dari sini. Habis itu kita coba dir. Apakah masuk? Oke, sudah masuk. Jadi percobaan FTP kita kali ini berhasil. Kita lanjut ke kedua, yaitu mail server. Nah, di mail server ini sama. Pada intinya kita mengirimkan suatu hal. Tadi pesannya berupa file txt, kalau ini filenya, pesannya berupa mail. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pastinya kita harus setup bagian mailnya. Nah, di sini kita sudah setup sebelumnya. Jadi yang FTP tadi kan setupnya kan ya di FTP, mendaftarkan dan lain sebagainya. Lalu kalau di email itu juga harus servisnya di email. Nah, kita tadi sudah nyalakan factory service, lalu kita nyalakan user. Ini buat apa? Untuk biar bisa diakses di PC dan lain sebagainya. Tanpa ini semua, mereka nggak bakal login, nggak bisa login. Jadi kayak sistem login gitu sih. Dan semuanya ini harus disambungkan ke sini juga. Nah, mana tadi? DNS ini. Nah, jadi memang ini yang membantu kita semua. Ya, sebenarnya memang ya gitu sih kan jelek aja kalau misalnya 4343.2. Jadi kita pakai DNS untuk membantu kita semuanya. Begitu. Oke, di sini kita akan langsung lanjut ke PC 1 deh. Jadi kita belum coba di sini soalnya. Lalu kita coba di email. Nah, jadi kan kalau nggak salah sudah didaftarkan ya. Kita akan langsung saja. Jadi kalau nggak salah ada lab 1 ya. Oke, lab 1. Passwordnya apa? Lab 1 juga. Oke, kita coba login di sini. Lab 1. Lab 1 at mailku. Tadi kan kita pakai mailku kalau nggak salah. Mailku.com. Mailku.com. Lalunya server informasinya kita mailku.com. Ini lab 1 mailku.com. Nah, ini lab 1 aja kalau. Ini lab 1 juga. Oke, kita bisa juga masuk. Nah, tugas kita di sini kita akan mengirimkan ini ke PC 2. Oke, kita akan coba kumpus ke lab 2 at emailku.com dan subjeknya testing 1 2 3. Halo, saya sudah bisa ping. Oke, kita akan coba send. Bukan berhasil, ada tulisannya. Oke, send sukses. Kita akan coba masuk di sini dengan login mailku juga, email. Oke, kita login. Oke, kita sudah login. Oke, kita akan receive. Kita harus paksa receive. Nah, oke, bisa kita lihat. Halo, saya sudah bisa ping. Kita langsung bisa replay ke lab 1. Hai, juga. Oke, kita coba cek di PC 1 ini. Receive. Tuh, udah masuk aja juga. Gitu. Oke, jadi pada intinya memang seperti itu. Kita harus setup ini semuanya. Kita juga setup ini dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.